Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Agustina dari Prodi Pendidikan Fisika 2021 kelas B Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi berganda dengan menggunakan SPSS. Korelasi berganda. Korelasi ganda merupakan suatu nilai yang menekankan pada kuatnya pengaruh atau keterkaitan hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Analisis korelasi ganda merupakan suatu alat statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel terikat atau terpengaruh atau variabel Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau variabel pengaruh atau X1, X2, X3 sampai Xn. Pada umumnya, analisis korelasi ganda bertujuan untuk mencari hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Selain itu, analisis korelasi ganda juga dipergunakan untuk mencari kuat atau lemahnya hubungan antar dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini, saya punya sampel data di mana diberikan data tentang IQ dan tingkat kehadiran 10 siswa di kelas yang diperkirakan mempengaruhi nilai UAS. Di sini ada 10 siswa. Tingkat kehadiran ini secara persen ada 60 atau 60, 70, 75 sampai 100. Itu adalah X1-nya. Untuk IQ sebagai X2 ada 110, 120, 115 sampai 120. Untuk nilai UAS sebagai variabel Y-nya ada 65, 70, 75 sampai 90. Nah, setelah kita mengetahui data yang kita punya, kita beralih ke menu SPSS. Nah, ini tampilan awal dari menu SPSS. Jadi, pada variabel view, pada kolom name, kita tuliskan X1, lalu X2, dan Y. Pada label, kita ketahui bahwasanya tadi X1 adalah tingkat kehadiran. Lalu pada X2-nya adalah IQ. Pada variabel Y itu adalah nilai UAS. Setelah itu kita pilih data view. Nah, secara otomatis sudah tertulis X1, X2, dan Y. Selanjutnya, kita copy data yang kita punya tadi. Dari X1, X2, sampai Y. Kita copy. Lalu kita pindahkan ke menu SPSS tadi. Nah, setelah data muncul, kita pilih menu Analyze. Lalu kita pilih menu Linear. Nah, pada tingkat kehadiran dan IQ atau X1, X2, kita masukkan ke tabel kolom independen. Lalu pada nilai UAS atau variabel Y kita masukkan ke kolom dependen. Lalu kita perlu menu statistik. Pada score kita pilih centang. Lalu kita pilih continue. Lalu klik OK. Nah, maka muncul tabel output dari uji korelasi berganda ini. Di sini ada beberapa tabel output. Nah, untuk tabel output yang pertama, di sini ada
variabel entered atau removed. Jadi pada tabel output ini menampilkan semua variabel yang kita input tadi. Di sini ada variabel tingkat kehadiran dan IQ. Lalu ada dependent variabel yaitu nilai UAS. Nilai UAS ini adalah variabel yang terpengaruh. Bahas di sini adalah ada atau tidaknya hubungan antara tingkat kehadiran dengan IQ secara simultan terhadap nilai UAS. Angka yang kita lihat adalah nilai signifikan dari tabel model summary. Nah, dari tabel model summary ini, tepatnya di ujung, ini adalah tabel signifikan F change. Jadi, nilai signifikansi itu kita lihat dari tabel ini. Nilainya ini akan kita lihat pada distribusi nilai probabilitas untuk dasar pengambilan keputusan untuk uji korelasi berganda ini. Nah, jadi untuk dasar pengambilan keputusan sendiri, jika nilai signifikan F change lebih kecil dari 0,05, maka berkorelasi atau berhubungan. Namun, jika nilai signifikan F change lebih besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Kita lihat dari output yang kita miliki. Di sini nilai signifikan F change-nya adalah 0,001. Lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa antara variabel tingkat kehadiran dengan IQ secara bersama-sama atau simultan berhubungan dengan variabel nilai UAS. Lalu selanjutnya, untuk melihat tingkat keeratan hubungan tersebut, caranya adalah dengan melihat nilai R. Nilai R di sini maksudnya adalah nilai koefisien korelasi. Jadi, nilai ini tinggal kita cocokkan dengan pedoman derajat hubungan. Nah, setelah kita melihat nilai R di sini adalah 0,940, jika kita cocokkan dengan nilai pedoman derajat hubungan, dia terletak pada 0,81 sampai dengan 1. Artinya, derajat hubungan antara variabel tingkat kehadiran dan IQ terhadap nilai UAS merupakan kategori korelasi sempurna. Nah, nilai R yang kita punya adalah 0,940 dan itu merupakan kategori korelasi sempurna. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05 atau nilai signifikannya itu tepat di angka 0,05? Yang pertama, kita bandingkan dulu antara nilai R hitung dengan R tabel. Untuk R hitung lebih besar dari R tabel, maka itu sama dengan berhubungan. Lalu, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak berhubungan. Tapi kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang R hitung dan R tabel karena uji korelasi yang saya lakukan sudah mendapatkan dasar pengambilan keputusan yaitu berkorelasi atau berhubungan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua.